Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aprianti, Stambuk G701-1989 dari kelas A. Sini saya akan menjelaskan terkait uji disolusi terbanding. Pembahasannya itu ada pengertian UDT, tujuan dari UDT, syarat UDT, mekanisme kerja, alat dissolution tester, monografi obat, dan syarat keberterimaan. Terus ada cara menggunakan peak bootstrap. Yang pertama ada definisi UDT. Uji disolusi terbanding adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator. Selanjutnya ada tujuan dari uji disolusi terbanding. Dilakukan untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovator. Uji ini juga merupakan studi awal sebelum uji ekivalensi secara in vivo dilakukan. Selanjutnya ada syarat atau kriteria dari UDT. Yang pertama itu ada produk yang tidak memerlukan studi in vivo. Yang kedua ada produk obat kopi yang hanya beda kekuatan. UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Terus ada prinsip kerja alat dissolution tester. Prinsip kerjanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, ada alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah penutup yang terbuat dari yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang terbentuk kaca dan silinder air pada suhu 30 derajat Celcius. Yang kedua, ada jenis alat laboratorium yang digunakan adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Batang berada pada posisi sedemikian rupa sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal dan berputar secara halus tanpa goyangan. Terus selanjutnya ada monografi dari obat atorvastatin. pH medium itu 6,8, panjang gelombang maksimum. Terus yang ketiga ada volume medium 900 ml, terus nilai Q-nya ada 70% dalam 30 menit. Terus volume samping ada 20 ml. Selanjutnya ada syarat keberterimaan uji disolusi. Pada tahap S1 kita menggunakan 6 jumlah sampel yang diuji. Dia masuk di kriteria tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Terus masuk ke tahap S2, ditambah jumlah sampel yang diuji 6 jumlah sampel yang diuji itu kriterianya rata-rata dari 12 unit. S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satupun unit yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Selanjutnya masuk ke tahap S3 yang jumlah sampelnya ditambah 12, di mana kriterianya rata-rata dari 20 unit S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Nilai Q dari obat atorvastatin ada 70%, di mana di tahap pertama itu 70% ditambah 5%.
di menit ke 10 di menit ke 10 dia di menit ke 10 itu S1 dia termasuk kriteria. Terus di tahap S2 nilai Q-nya itu 70%, kurang dari 15%. Dilihat di sini 75 kurang 15% itu 7 50 55%. Dilihat dari menit kelima dia kurang dari 50%. Dia tidak termasuk di data yang ini. Ada lebih dari 2 data tidak memenuhi sampai 55%, makanya datanya ditolak. Selanjutnya kita masuk di aplikasi Pit Bootstrap, yang dimana main itu tentang pemasukan data untuk disolusi, sedangkan grafik untuk melihat grafik datanya. About dia penjelasan mengenai aplikasi memenuhi kriteria. Di di reference file ini dimasukkan data di choose reference file ini dimasukkan data inovator atau
Terus di choose test file ini dimasukkan obat yang diuji. Terus di klik start. Ini nilai F1-nya itu ada 7,33 dan F2-nya itu ada 54,78, di mana 50 nilai F2-nya ini tidak tidak terkonfirmasi. Di nilai F2-nya ini dikonfirmasi ada kesamaan. Terus nilai ini number of bootstrap ada 5.000, berarti dia bisa diulang sebanyak 5.000 kali pengujian. Yang ini, sedangkan ini yang confidence interval, nilai Q-nya itu 70%. Dia masuk di no auto. No auto itu tidak ada persyaratan apapun. Sedangkan di satu profil dia hanya memenuhi satu syarat saja. Kalau di dua profil dia memenuhi dua syarat. Sedangkan kalau individual values itu menganalisis satu obat saja, sedangkan whole factor dia membandingkan obat A dengan obat B. Ini grafik dari obat atorvastatin. Kemudian dibandingkan lagi dengan obat B. Nilai F di star nilai F1-nya itu ada 24,61, F2-nya 45,92. Di sini tidak terkonfirmasi ada kesamaan karena F2-nya kurang dari 50. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.